wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Putri Hendini, NIM 0575617706. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di sini saya pengerjaannya mengacu pada di file tugas. Nah, ini yang pertama, 1.1 arsitektur atau struktur proyek dari Vue.js. Nah, di sini yang pertama ini struktur proyeknya. Kita lihat di Visual Studio Code. Nah, ini di tugas 3 ini adalah strukturnya. Aset isinya berisi CSS, untuk data berisi bahan datar ajar JSON, untuk JS ada komponen. Nah, yang di komponen ini ada app modal JS, geotracking, status page, stock table, dan untuk service-nya ada API JS. Nah, ini di JS-nya sendiri ini juga ada API JS. Lalu indeks HTML-nya ada di luar. Ini nah ini terlihatnya. Nah, lalu untuk yang 1.2 penggunaan data binding. Nah, ini ada v.html. Kita cari di mana saya lupa. Di status page. Ctrl F. Oke. Nah, ini penggunaan catatan. Lalu ada lagi penggunaan vModel. Nah, ini vModel pakainya di tracking. Nah, ini ada di search query. Nah, ini generate DO number-nya. Ada lagi ini nama, ekspedisi, selected paket. Nah, tanggal kirim. Nah, ini inputannya. Nah, selanjutnya penggunaan v-for. Nah, for ini di sini juga ada list pengiriman paket. Di sini juga ada di sini juga ada di stock table. Nah, selanjutnya ada juga ini selanjutnya ini nah ini v.html-nya sudah, vModel-nya juga sudah, v-for-nya juga sudah. Lalu yang 1.3 ada v-if, else atau v-else if. Nah, saya pakainya yang if dan else. Nah, waktu sebelum direvisi menggunakan GitHub Bapak dosen, saya memakainya hanya yang if saja. Nah, ini ketambahan kalau di sini ada if else-nya. Nah, untuk penggunaan if else itu ada di if. Nah, ini. Nah, ini penggunaan if. Lalu yang lainnya
Oh ada, ntar kemarin ada di, nah ini yang else, ini ada, nih pilihannya kalau tidak ditemukan DO dengan kata kunci berarti belum ada delivery order yang dibuat. Nah jadi itu tampilan yang ada nanti di webnya, di sini salah, di tracking DO sini. Selanjutnya penggunaan properti. Nah penggunaan properti itu di 1.4 bisa pakai computed atau methods. Nah ini saya ambil contohnya menggunakan computed. Nah ini di sini, lalu ada juga ini di sini di stok dan juga di tracking. Selanjutnya di penggunaan watchers 1.5. Nah penggunaan watchers ini itu ada di dua, ada di stok, ini ada di tracking dan juga di nah ini di stok. Itu kalau di webnya bentar. Nah ini kalau di webnya itu di sini saat menginputkan. Nah itu ini oh iya benar, nih saat filter. Dan juga kalau trackingnya nih pilih ekspedisi, oh bukan stok aja, ini di sini. Jadi saat menginputkan sesuatu, watch itu fungsinya memantau usernya ini sedang ngapain, misalkan sedang memilih pilihan atau mengetik, itu fungsinya watcher. Lalu ada ini 1.6 formulir input dan juga validasinya. Ini penggunaan event handler. Nah, event handler itu, nah ini penggunaan add event. Kalau di JS itu namanya add nah ini add event, ini pakainya add event listener. Nah kalau di web kita coba memasukkan ini stok bahan ajar, misalkan ntar saya tutup dulu, ini menambahkan data baru, misalkan isinya kode mata kuliah mata 4112 kode mata kuliah aljabar linear dan elementer 1. Kategorinya kita pilih MK wajib di daerah Surabaya, lokasi era misalkan R2 B2, harganya kita buat 55.000, jumlah stok misalkan 5, safety-nya misalkan 10, catatan kalau enggak ada enggak usah. Nah ini kalau disimpan, nah ini kan kita sedang proses namanya input form. Nah saat simpan data ini berarti kita sedang memvalidasinya. Nah ini yang tadi awalnya datanya itu cuma 1, nah ini ada 2. Nah di sini ketentuannya di sini dari GitHub atau contoh yang sudah Bapak dosen berikan itu, di sini ada actionnya
data yang ada ini bisa diedit maupun dihapus. Nah, ini tadi data yang sudah kita tulis. Nah, karena kode mata kuliah ini hitungannya itu ID, primary key, makanya itu nggak bisa diedit. Jadi yang bisa diedit itu mungkin judulnya, kategori. Nah, yang ini, yang bukan primary key yang bisa diedit itu. Yang lainnya, kan rilis rilis bulan Juli, misalkan ada tambahan seperti ini. Nih, itu misalkan editannya. Terus selanjutnya, nah sudah. Nah, untuk kendalanya sebenarnya sebelum diberikan kisi-kisi oleh Pak dosen, mungkin saya masih bingung di penggunaan event iya, di event handlernya ini. Kadang saya bingung functionnya sih. Nah, kalau apa lagi ya? Yang lainnya menurut saya belum ada sih. Nah, waktu pengerjaan pertama saya di tugas 1 dan 2 itu mungkin tampilannya masih agak berantakan. Nah, tapi karena ini sudah diberikan kisi-kisi versi yang lebih rapi, makanya di tugas 3 ini pengerjaannya juga lebih rapi. Nah, mungkin nih penyusunan struktur proyeknya ini yang harus ditata. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Oh ya, sebelum itu, nah dari pengerjaan tugas 1, 2, dan 3 ini, menurut saya banyak berkembang dalam penggunaan JS, CSS, dan juga HTML, dan lebih ke JS-nya. Kalau HTML, CSS itu mungkin di tugas 1-nya. Nah, tugas 2 dan 3 itu sudah banyak ke JS-nya, banyak hal baru yang saya pelajari, dan saya harap kedepannya juga saya lebih berkembang lagi. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.